Selamat datang di Sumatera, pulau terbesar kedua di Indonesia, tanah yang kaya akan sumber daya alam, dari emas hingga batu bara, dari minyak bumi hingga kelapa sawit. Pulau yang menjadi ujung tombak investasi negara. Namun ironisnya, hingga hari ini, Sumatera masih kerap dijuluki sebagai darah tertinggal Indonesia. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Indonesia telah menanamkan triliunan rupiah untuk membangun Sumatera. Jalan tol Trans Sumatera dibangun membelah pulau, dari Lampung hingga Aceh. Pabrik-pabrik berdiri megah di tengah hutan. Pelabuhan internasional mulai aktif. Sumatera menjadi lumbung energi dan logistik, menopang ekonomi nasional. Namun di balik gemerlap angka pertumbuhan itu, ada desa-desa tanpa listrik. Ada anak-anak yang berjalan berjam-jam untuk sampai ke sekolah. Ada rumah sakit yang hanya memiliki 2 perawat untuk melayani 5 kecamatan. Sumatera dibangun, tapi bukan untuk rakyatnya. Jalan-jalan mulus dibuat untuk truk pengangkut batu bara. Bandara diperluas untuk ekspor, bukan untuk mempertemukan keluarga. Perusahaan besar mengeruk hasil bumi, tapi pajaknya masuk ke pusat. Dan rakyat Sumatera masih hidup dari sisa-sisa tanah yang tersisa. Ironi demi ironi terjadi. Investasi terus mengalir, tapi kemiskinan tetap bertahan. Laporan BPS menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Sumatera, terutama di bagian barat dan utara, masih tertinggal dibanding Pulau Jawa dan Bali. Layanan pendidikan, kesehatan, hingga koneksi digital, semuanya di bawah rata-rata nasional. Ini bukan soal Sumatera tidak berkembang, tapi soal siapa yang menikmati perkembangan itu. Siapa yang mengambil keuntungan, dan siapa yang ditinggalkan? Dulu, rakyat Sumatera pernah bersuara lantang, melawan penjajah, menolak ketimpangan, menyuarakan keadilan. Tapi setelah merdeka, suara mereka makin pelan, bahkan nyaris tak terdengar. Hari ini, mereka hanya bisa bertanya, kenapa kami yang punya kekayaan, malah hidup kekurangan? Pulau ini ibarat tubuh yang berdarah untuk memberi makan bangsa. Tapi darah itu mengalir ke tempat lain. Tidak ke anak-anaknya, tidak ke desanya, dan tidak ke masa depannya. Maka tidak heran jika banyak yang mulai bertanya, apa gunanya investasi kalau tidak menyejahterakan? Apa gunanya tol kalau warga tak punya kendaraan? Apa gunanya pabrik kalau pekerjanya tetap miskin? Sumatera tidak butuh belas kasihan. Sumatera butuh keadilan. Sumatera butuh suara. Sumatera butuh perhatian yang nyata, bukan sekadar angka investasi. Sampai kapan Sumatera disebut sebagai darah tertinggal? Sampai kapan? Bersuaralah, demi keadilan, demi Sumatera.